Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai diare pada anak. Tadi sudah cukup banyak ya, ada setengah materi sudah disampaikan oleh Dokter Junia, dan kali ini semakin menarik karena memang ini sering terjadi ini diare pada anak hampir setiap hari. Mungkin Dokter Wenti sendiri pernah menerima kasusnya ya, kalau di Vaskes pertama Dok, gimana Dok? Di fase pertama banyak ya, jadi pasien diare terutama anak-anak itu banyak sekali, apalagi yang lingkungannya atau sanitasinya kurang baik ya. Kadang kami juga ada tim promkes ya, kan ada pasien sakit diare anak, terutama anak ya. Kita akan kunjungi rumahnya, kita lihat sanitasinya. Memang rata-rata yang kami kunjungi sanitasinya memang kurang. Antara satu tadi ya, MCK-nya tidak layak ataupun masalah airnya juga kurang bagus. Baik, karena memang kalau di MCK ini benar-benar sumber kuman rasanya ya Dok ya. Jadi karena ada aturan itu jarak antara sumber air dan MCK itu ada meteran yang minimal. ada Dok? Iya betul, cuma kadang kan tanahnya kecil, MCK-nya jarak cuma 5 meter dari sumber air, sebenarnya sumur bor kayak gitu, itu bisa mencemari. Itu masih mending, ada juga yang malah nggak ada MCK ya Dok ya, yang buangnya ke parit. Memang banyak sih beberapa rumah yang tidak layak sebenarnya, cuman karena tadi terhimpit ekonomi, jadi memaksakan diri seperti itu. Resikonya ya balik lagi jadinya ke masalah kesehatan, karena sebenarnya kesehatan itu kan kuncinya kita harus bersih ya. Bagaimana perilaku hidup bersih, bukan kita ngomong makanan aja, tapi bagaimana lingkungan sekitar pun juga harus bersih dan layak. Baik, tapi Dok, untuk melihat kondisi realistis misalnya kalau perumahan sekarang katakanlah 10 kali 15, itu sebetulnya idealnya maksimalnya itu dengan jarak berapa misalnya Dok? Mungkin bisa digambarkan Dok, posisi-posisinya yang paling maksimal lah kira-kira. Sebenarnya kalau untuk rumah yang ukurannya kecil ya, itu jaraknya agak sulit sebenarnya kan dari ujung ke ujung. Minimal itu kan kalau nggak salah di 10 meter ya kayak 10 meter jaraknya. Dulu saya pernah itu mengukur kebetulan di daerah pesisir sini, di puskesmas dekat sini, itu diukur kebanyakan nggak sampai jaraknya. Atau memang kadang WC-nya, toiletnya, jambannya ada, cuman septic tank-nya buangnya ke parit, kayak gitu ada. Seperti itu. Kebanyakan waktu itu kebetulan karena kasus TB ya kayak kita di luar kontak. Jadi kita lihat juga pencahayaan, kelembapan. Nah, pengaruhnya ke diare apa? Kalau lembab kan kuman, bakteri, jamur itu berkembang bisa lebih cepat, lebih banyak ya. Jadi sebenarnya selain faktor MCK, kebersihan secara umum seperti yang Dr. Wenti sudah sampaikan. Baik, ini semakin penasaran, ini saya tentunya pemirsa di rumah juga ingin tahu persisnya seperti apa. Silakan Dr. Wenti dilanjutkan. Kita lanjut ya. Jadi sebenarnya diare itu penyakitnya sering banget kita hadapin ya, dan sebenarnya cukup simpel tapi harus tepat sasaran ya. Jadi kalau diagnosa, bagaimana cara menegakkan diagnosa? Jadi tentu pasien akan datang ke dokter. Dari dokter akan ditanyakan, nggak mungkin langsung kita judge dia, oh ini mencret nih, diare nih ya. Pasti kita akan tanyakan. Apa yang kita tanyakan? Sudah berapa lama biasanya? Kemudian berapa kali? Tadi kan harus lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Konsistensi, artinya bentuk BAB-nya seperti apa? Apakah cair? Kalaupun cair, apakah ada disertai lendir atau ada disertai darah? Kemudian baunya seperti apa? Apa fungsinya kita menanyakan semua tadi? Kayak banyak banget ya Dok yang ditanyakan. Karena itu akan menentukan diagnosanya. Apakah diarenya ini karena virus, kemungkinan atau dari bakteri, atau malah penyakit lain. Karena diare itu bisa menjadi gejala dari suatu penyakit lainnya, bukan hanya si penyakit diarenya aja. Jadi pentingnya itu ditanyakan ke pasien atau ke ibunya atau yang caregivernya ya, yang merawat si anak. Kan kadang anak belum kooperatif untuk kita tanya-tanya ya. Lalu selain yang ditanyakan tadi, kita juga harus tanyakan ada gejala lain nggak? Apakah ada disertai demam nggak? Ada disertai mual muntah atau enggak tadi ya? Balik lagi untuk menegakkan diagnosa untuk penanganan selanjutnya juga. Karena kalau ada disertai demam, biasanya sudah berapa lama demamnya, nanti mengerucutnya mungkin ke
ke diare yang disebabkan oleh bakteri kemungkinan atau yang disebabkan oleh hal lain ya. Kemudian setelah kita tanyakan, kita akan lakukan pemeriksaan fisik. Yang tadi yang dibilang Dokter Junia ya, biasanya stetoskop akan ditaruh di perutnya. Apa fungsinya? Mendengarkan gerakan peristaltik usus. Kita lihat, oke, peristaltiknya ternyata memang meningkat, terjadi diare seperti itu ya. Kemudian selain itu kita periksa juga keadaan fisiknya, seperti matanya, cekung nggak, keadaan turgor kulit atau kulitnya gimana. Kalau kita tekan di kukunya misalnya, dia akan membalik dengan cepat, atau misalnya di kulitnya juga kita tarik, dia akan kembali dengan cepat atau enggak. Fungsinya apa? Untuk mencari tanda-tanda adanya dehidrasi atau tidak. Karena sebenarnya untuk diare pada anak kuncinya adalah rehidrasinya harus segera. Artinya si anak tidak boleh terkena dehidrasi. Kenapa dehidrasi itu berbahaya? Kalau sudah dehidrasi, yang paling kita takutkan atau yang paling fatal adalah kematian. Kenapa seperti itu? Kok bisa sih dok diare bisa menyebabkan kematian ya? Ya tadi kalau dehidrasi tidak ada cairan di dalam tubuh, anak-anak itu untuk mencari nadinya, mencari pembuluh darahnya itu sangat sulit. Yang dia sehat aja sulit, apalagi ketika dia dehidrasi, di mana pembuluh darahnya akan menciut atau akan susah kita nyarinya. Jadi untuk rehidrasi secara parenteral atau masukkan dengan infus aja itu akan sulit. Jadi gimana kita mau mengejar kekurangan cairan tadi yang bisa menyebabkan fatalnya adalah kematian. Ini kalau diare ini karena kan dia terlalu banyak cairan juga yang keluar ya pada saat. Jadi cairan yang keluar itu bukan hanya air putih atau bukan hanya air ya, buat pemirsa TVRI harus tahu bahwa ketika kita mencret atau diare bukan hanya anak-anak saja ya, orang dewasa juga. Kalau diare yang keluar itu bukan hanya air, tapi ada zat-zat mineral juga yang ikut keluar. Atau biasa kita bilang cairan elektrolitnya juga ikut terbuang seperti natrium, glukosa, kalium itu juga ikut keluar. Makanya tidak cukup dengan hanya minum air putih untuk rehidrasinya. Ada yang namanya oralit. Nah, kita akan bahas nanti sebenarnya oralit itu kandungannya seperti apa dan kenapa penting ya. Oke. Ini dari pemeriksaan fisik, lalu ada pemeriksaan lab. Nah, biasanya ini yang sudah kasusnya agak berat ya, yang dari persisten ke kronik biasanya. Itu akan disarankan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dan ini biasanya sudah ada di tahap lanjut atau vaskes tingkat lanjut atau di rumah sakit ya. Biasanya dilakukan pemeriksaan darah rutin, kemudian pemeriksaan elektrolit tadi ya, mencari kecurigaan apakah ada tanda dehidrasi juga di sana, apakah ada tanda infeksi juga. Fungsinya apa? Lagi-lagi kalau untuk pemberian tata laksananya seperti pemberian antibiotik itu benar-benar harus tepat sasaran. Makanya kalau memang ada kecurigaan dia karena infeksi bakteri, maka harus dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti tadi pemeriksaan darah rutin ataupun pemeriksaan feses rutin ya. Nah, ini ya pemeriksaan tinja ya. Nah, tapi di sini garis bawah ya, tidak semua diare akut harus dilakukan pemeriksaan tinja. Kita by case. Jadi kan kita lihat case-nya, oke, ini udah masuk kategorinya persisten misalnya, atau dari KU-nya udah jelek misalnya. Jadi kita harus langsung pemeriksaan tinja. Nah, ini biasanya harusnya di rumah sakit ya. Biasanya pada diare akut berat atau yang disertai dengan demam tinggi. Karena kalau sudah ada demam, biasanya sudah ada tanda-tanda infeksi ke arah bakteri kemungkinan. Kemudian pasien yang dirawat di rumah sakit ya, lalu diare persisten, lalu dengan pasien diare dengan dehidrasi ataupun dengan disentri. Disentri ini adalah diare yang disertai dengan darah ya. Oke. Itu diare yang disertai darah itu khusus penyakit diare? Ya, atau ada penyakit lain yang dia membawa menyebabkan diare gitu, itu gimana dok? Dia dari diarenya tapi menimbulkan gejalanya biasanya dari bakterinya adalah bisa dari bakteri ataupun dari parasit biasanya. Jadi sumbernya yang berbeda. Kalau diare tadi kan ada yang akut, persisten sama kronik. Biasanya banyak penyebab tadi ya, ada yang dari virus, bakteri maupun parasit. Kalau ke disentri itu biasanya lebih ke bakteri dan parasit ya. Udah virus sudah nggak masuk lagi di disentri. Ya. Oke, ini tata laksananya. Ini yang sering banget nih dibahas di posyandu, di mana-mana, bahkan mungkin di puskesmas juga sering banget diomongin. Lintas diare, ini adalah tata laksana bagaimana menangani diare pada anak-anak. Jadi yang pertama sebenarnya adalah jangan panik ya. Jadi diare pada anak kalau misalnya dia keadaan umumnya masih bagus dan masih di bawah 7 hari bisa ditanggulangin atau ditata laksana di rumah
ya. Asal ibunya jangan panik dan harus tersedia tadi Oralit minimal kemudian zinc ya. Jadi sebenarnya yang paling penting dua itu, Oralit dan zinc. Kenapa? Karena pemberian Oralit ini dia itu fungsinya selain untuk mengganti cairan yang hilang tadi, juga dapat menambah cairan pada tubuhnya tadi. Jadi kan ketika anak-anak itu diare, dia makan pasti nggak mau. Makan berkurang, minum juga berkurang. Nah, inilah fungsinya si Oralit tadi, karena isinya bukan hanya air ya, dia ada mineralnya juga. Dan ternyata Oralit ini bisa dibuat sendiri loh di rumah. Dan sangat simpel sekali, yaitu 1 sendok teh gula dan 1/2 sendok teh garam. Dimasukkan dalam 200 cc. Kalau nggak tahu 200 cc ini aqua gelas, nah, atau cup gelas gitu ya. Nah, itu dilarutkan di sana, diaduk sampai rata, diminumkan. Tapi kalau nggak mau yang ribet, boleh stok di rumah Oralit. Oralit itu banyak rasanya. Ada yang mungkin rasa jeruk sekarang, ada yang tanpa rasa. Jadi macam-macam disesuaikan dengan selera anaknya. Nah, ini penting banget ya. Jadi setiap habis mencret, setiap diare anaknya langsung suruh minum. Kalau untuk kurang dari 1 tahun, 1/4 gelas sampai 1/2 gelas. Kalau 1-4 tahun, 1/2 gelas sampai 1 gelas. Dihabiskan setiap mencret, bukan sehari sekali. Ini sering nih. Sudah diminum dok Oralitnya. Cuma 1 saset, padahal anaknya sehari BAB-nya 5 kali. Nah ini jadi selama dia masih diare dia harus terus minum Benar itu ya dok sekali. ya. Baik, semakin menarik sekali dok. Tapi nanti kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.